salam sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Mahmudinisa Bima. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Kelompok kami memiliki 7 anggota. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Latar belakang. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Namun, korupsi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif telah merusak penyelenggaraan kekuasaan, sehingga menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam konteks penegakan hukum, pra-peradilan menjadi mekanisme penting untuk mengawasi proses hukum pidana agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Pra-peradilan hanya berlaku untuk kasus pidana dan diajukan jika tersangka merasa proses hukum terhadapnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerangka pemikiran. A. Bahaya korupsi bagi individu dan masyarakat. Korupsi mengganggu tatanan kehidupan dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk membasminya. B. Bahaya korupsi bagi generasi muda. Korupsi membentuk pribadi antisosial dan menormalisasikan upaya tidak jujur atau perilaku tidak jujur dalam kalangan anak muda. C. Bahaya korupsi dalam politik. Merusak demokrasi melalui praktik curang seperti money politik dan kekerasan demi kekuasaan. D. Bahaya korupsi terhadap ekonomi. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena biaya tak resmi yang tinggi membuat investor enggan menanamkan modal. E. Bahaya korupsi pada birokrasi. Menurunkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik serta memperparah ketimpangan sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Korupsi. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 dan perubahannya yang merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Selanjutnya, hambatan pemberantas kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, hambatan struktural adalah hambatan dari praktik penyelenggaraan negara serta pemerintah yang menyebabkan penanganan korupsi tidak berjalan seperti seharusnya. Kedua, hambatan instrumental adalah hambatan yang datang dari kurangnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal. Ketiga, hambatan kultural merupakan hambatan yang datang dari kebiasaan negatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 4. Hambatan manajemen adalah hambatan yang terakhir datang dari pengabaian prinsip-prinsip manajemen yang baik, adil, akuntabel, dan transparan, sehingga penanganan kasus korupsi tidak berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah pemberantas korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Kedua, memperkuat transportasi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dan pencegahan korupsi. Keempat, tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerahkan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Kelima, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Bab 2 Pembahasan. Kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai 2000
Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau IUP kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, berharap majelis hakim memutus vonis nantinya secara proporsional. Sebab menurut dia, kasus yang menjerit kliennya tidak layak naik ke pengadilan sebab sudah dia akomodasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dakwaan yang dipersoalkan Kejaksaan Agung adalah mengenai kawasan kehutanan. Tapi, permasalahan soal itu sudah diakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia pada Rabu 22 Februari 2023. Adapun mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, dituntut 10 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya alias Aping sepanjang 2003 sampai 2022. Surya diketahui sudah 3 kali tidak mengajukan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasil penyidikan menyebut Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau Anas Maumun sebesar 3 miliar melalui gulat medali emas Manurung. Surya Darmadi serahkan diri. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan kronologi penyerahan diri Bos Duta Palma Surya Darmadi. Dia mengatakan penyerahan diri ini bermula dari surat menyurat antara Kejaksaan Agung dengan pihak Surya Darmadi. Hari ini kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD, kata Burhanuddin di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 15 Agustus 2022. Dia menceritakan pihak Surya Darmadi mengirimkan surat tentang rencana penyerahan diri. Surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi oleh pengacara Surya, Junifer Girsang, kepada Kejaksaan Agung. Burhanuddin mengatakan Surya terbang dari Taiwan menggunakan penerbangan China Airlines C1761. Surya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 WIB. Kemudian tim kami melakukan penjemputan, kata Burhanuddin. Aset Surya Darmadi disita dan dituntut seumur hidup. Kejaksaan Agung menyita berbagai aset milik Surya selama proses penyidikan. Sejumlah aset yang disita diantaranya 2 hotel di Bali dan 1 helikopter. Penyidik juga menyita 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. 6 pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat turut diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Jakarta, Kejaksaan menyita 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Diapit. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa rekening bank berisi uang sejumlah 5,1 triliun US dollar, 11,4 juta dan 646.000. Kejaksaan memperkirakan total nilai aset yang disita tersebut berjumlah 17 triliun. Ngamuk sebelum, Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, menjalani sidang vonis pada 23 Februari tahun 2023. Terkait kasus korupsi perizinan lahan, ia sempat berteriak di pengadilan bahwa dirinya ditekan oleh Kejaksaan Agung agar mencabut permohonan pra-peradilan pada Agustus 2022. Sidang sempat diskors karena ia mengeluh sakit jantung. Surya diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman.
Raja menerbitkan izin usaha perkebunan secara melawan hukum kepada 5 perusahaan di bawah PT Duta Palma. Raja menerbitkan izin usaha perkebunan secara melawan hukum kepada 5 perusahaan di bawah PT Duta Palma. Surya didakwa melanggar UU Tipkor dan UU TPPU dengan dugaan merugikan negara mencapai 78 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejaksaan Agung telah menyita 23 aset tanah dan bangunan milik Surya serta memblokir rekening 5 anak perusahaan PT Duta Palma. Dalam sidang lanjutan, 5 PNS dihadirkan sebagai saksi. Surya didakwa merugikan perekonomian negara sebesar 73,9 triliun dalam usaha perkebunan sawit ilegal sejak 2004 hingga 2022. Termasuk pelanggaran karena tidak membangun untuk warga minimal 20% dari luas lahan. Tahap perkembangan yang pertama, total aset Surya Darmadi capai 10 triliun. Yang kedua, Surya Darmadi diperiksa kembali pada Rabu. Yang ketiga, perkembangan kasus menyangkut penyitaan aset. Yang keempat, penyitaan merujuk penetapan pengadilan negeri. Kelima, ada aset bergerak lain yang disita. Yang keenam, pemeriksaan Surya Darmadi sempat setengah hari. Yang ketujuh, pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis. Yang kedelapan, aksi Surya Darmadi didukung Raja Tamsir Rashman. Izin tersebut untuk lokasi di kawasan Indragiri Hulu kepada 5 perusahaan di bawah PT Duta Palma Group, yakni PT Palma 1, PT Banju Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur. Izin tersebut digunakan Surya tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. PT Duta Palma Group juga tidak menyediakan pola kementerian dari total lahan perkebunan sebanyak 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman izin usaha perkebunan. Berdasarkan analisa yang dilakukan Kemendagri, penyebab utama korupsi di Indonesia adalah celah yang memuluskan niat jahat para koruptor. Jenis tindak korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas pada masyarakat, ekonomi, dan juga pemerintahan. Penyebabnya berasal dari faktor internal seperti integritas individu, serta faktor eksternal seperti sistem dan budaya yang lemah. Hambatan dalam pemberantasan korupsi meliputi aspek struktural, kultural, dan manajerial. Upaya pemberantasan membutuhkan reformasi sistem, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang kuat, serta keterlibatan masyarakat. Korupsi menyebabkan kerusakan ekonomi, pelayanan buruk, ketimpangan, dan ketegangan sosial, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas.